Shalom kekasih Kristus, karena kemurahan Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam renungan melekat dalam Tuhan. Hari ini kiranya anugerah dan kasih karunia Tuhan terus membawa kita semua untuk tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, di mana hati, pikiran, dan tindakan kita melakukan hal-hal yang pantas sehingga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di hari yang indah ini kami terus bawa hati dan pikiran kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan hari ini, sehingga firman yang disampaikan sungguh memberikan satu kekuatan dan pembaharuan rohani kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi memiliki pikiran yang baik dan benar. Karena melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat melakukan hal-hal yang pantas di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau buka hati kami agar Roh Kudus terus memberikan satu pencerahan, menginsafkan dan menguatkan iman percaya kami. Melalui Roh Kudus inilah kami dihibur, dikuatkan, dimampukan, bebaskan dari segala ikatan-ikatan, sehingga rohani kami semakin mengalami pemulihan dan pembaharuan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melepaskan hal-hal negatif. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 1 ayat 28, demikian firman-Nya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kekasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan dalam mengiring Dia selalu menginginkan dan mengharapkan terjadinya pemulihan, baik pemulihan secara rohani maupun jasmani. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang memulihkan? Apakah Tuhan yang kita sembah juga pribadi yang suka memulihkan kita? Saat kita memilih jalan untuk mengikut Tuhan dan mentaatinya, maka Tuhan akan segera datang dalam kehidupan kita dan Ia akan memulihkan keadaan kita. Ketahuilah, karakter Tuhan kita adalah baik. Semua yang Dia kerjakan adalah baik. Semuanya membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang memulihkan. Terjadinya pemulihan dikarenakan manusia telah jatuh dalam dosa ketika kehendak bebas yang diberikan Tuhan diuji oleh iblis. Melalui kehendak bebas inilah jiwa manusia dicoba. Manusia dicoba melalui penglihatannya untuk mempengaruhi hati dan pikiran agar terjadi tindakan, yaitu melakukan pelanggaran. Kekasih, memang tidak ada yang salah jika pikiran negatif muncul dalam hidup kita, asal hal tersebut tidak menguasai. Namun, bila kita terus-menerus memikirkan hal yang negatif, maka akan muncul beragam efek negatif, mulai dari susah fokus hingga akhirnya tidak mampu memikirkan atau melakukan hal lain. Hal inilah yang akhirnya mengganggu pekerjaan dan menurunkan kualitas hidup. Pikiran negatif yang selalu sering muncul juga menandakan bahwa kita terikat dan ini perlu untuk melepaskannya. Memenangkan perang dalam melawan pikiran negatif, di mana salah satu yang paling umum tentang pikiran negatif adalah hawa nafsu, dan itu sesuatu yang lumayan sulit untuk ditaklukkan. Apakah karena pengendalian diri sebagai buah roh yang terakhir sehingga menyebabkan sulit untuk mengendalikan diri? Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimanakah caranya agar lepas dari pikiran negatif? Pikiran negatif yang sekarang mudah didapat adalah melalui alat, dan itu selalu dekat, bahkan senantiasa ada di tangan kita. Hal negatif apa yang mudah mencemari kehidupan kita dengan nafsu? Disuguhi barang-barang yang menyenangkan mata jasmani, disuguhi tontonan-tontonan yang menyenangkan jiwa sampai kepada pornografi yang mengarah ke hal-hal seksual. Mungkin banyak orang mengira dan mengatakan itu hanya hiburan. Kekasih Kristus, sesungguhnya pornografi sangat mengikat dan membuat mental kita terganggu. Mengutip kompas.com pada tanggal 16 Desember 2021 yang mengulas kecanduan pornografi dan dampak buruknya. Dalam tulisan tersebut mengulas penyanyi Billie Eilish mengaku sempat alami kecanduan pornografi sejak usia 11 tahun.
Ia mengalaminya setelah rutin menikmati konten pornografi yang syarat dengan kekerasan seksual di usia dini. Ketergantungan itu kerap membuatnya sering bermimpi buruk dan masalah kejahatan mental lainnya. Kecanduan pornografi memang menjadi masalah kesehatan yang relatif belum banyak dibicarakan meskipun dialami banyak orang. Ketergantungan ini membuat seseorang terobsesi untuk menyaksikan konten pornografi sehingga mengganggu pekerjaan, relasi, dan aktivitas hariannya. Billie Eilish mengalami mimpi buruk kecanduan pornografi diperburuk dengan banyaknya situs di internet yang menyediakan konten tersebut secara cuma-cuma. Maka penting sekali untuk kita tetap melekat dalam Tuhan. Dengan sikap demikian, kita dapat melepaskan hal-hal negatif yang menjebak kita melalui keinginan daging kita. Kekasih, agar pikiran kita terbebas dari hal-hal negatif, hendaknya kehidupan rohani kita tetap dalam keadaan yang sehat. Bila kita bertanya kepada banyak orang tentang memiliki tubuh yang sehat, maka dapat dipastikan semuanya akan mengatakan mau memiliki tubuh yang sehat. Untuk dapat memiliki dan menjaga tubuh yang sehat, tentunya kita melakukan olahraga, makan makanan yang sehat dan bervitamin, dan tidur secara teratur. Jika kita lalai dan gagal melakukan satu dari ketiga hal itu, maka tubuh kita akan mudah terserang penyakit atau tubuh kita tidak lagi bugar atau sehat. Demikian juga dengan pikiran dan hati kita. Kekasih, harus dapat dipastikan pikiran dan hati kita sehat dengan cara memberinya konsumsi atau makanan rohani yang sehat, seperti firman Allah, seperti buku-buku dan tontonan yang bermutu dan yang membangun. Setelah itu, kita harus bertindak dengan memiliki teman-teman atau komunitas yang positif. Jadi, asupan untuk rohani kita juga akan mempengaruhi pikiran dan hati. Mari, hendaknya kita melepaskan hal-hal negatif dan jangan biarkan itu disimpan dalam menu harian kita. Kekasih Kristus, ingat bahwa kita adalah ciptaan baru dan kita harus menghidupinya. Dalam Kolose 3 ayat 10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus, diri kita telah menjadi manusia baru dengan memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan perbuatan yang berbuah. Bukan lagi dengan kehidupan yang lama, yaitu terikat hal-hal negatif, tetapi dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan yang berubah. Sehingga orang lain dapat melihat bahwa dalam hidup kita terjadi dan mengalami pembaharuan hidup. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sungguh ini menjadi satu jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami tetap melekat dalam Engkau, di mana kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Agar kehidupan kami terus menjadi kehidupan yang penuhi dengan hal-hal yang positif. Karena perkara-perkara negatif mudah mencemari kehidupan kami dengan nafsu, di mana hari-hari disuguhkan dengan hal-hal yang tidak baik. Tontonan-tontonan yang menyenangkan jiwa terkadang merusak pikiran dan perasaan. Dari itu Tuhan, pimpin kami untuk terus terikat dengan Engkau. Dan juga Tuhan, kami berdoa agar kami juga dipertemukan dengan komunitas-komunitas yang baik Tuhan. Sehingga iman percaya kami mengalami pertumbuhan. Dan hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat teguran firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus, mampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dan bimbing kami senantiasa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan
lupa like, share, dan subscribe.